Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Sulaiman Azhari. Pada kesempatan kali ini saya akan memimpin sebuah diskusi yang menarik ya, karena diskusi kita mengangkat tema tentang COVID-19. Sebelum itu ya, saya akan memperkenalkan diri. Tadi sudah, kemudian saya akan memperkenalkan narasumber kita ya. Kami semuanya dari tim sosial SMA Abdurat Islamic School. Gimana Ustazah Rosi? Saya Rosi Ridayusi dari guru geografi. Oke, guru geografi. Kabarnya gimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Tidak ada gejala COVID? Insyaallah tidak ada ya. Alhamdulillah. Oke. Selanjutnya pada Sandayan. Perkenalkan, nama saya Adli Musa. Saya guru ekonomi. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ustazah Pero. Ya, perkenalkan nama saya Veronica Dewi, saya guru PKN. Oke. Dan saya sendiri Muhammad Sulaiman Azhari, seperti saya perkenalkan di awal tadi, dan saya mengajarkan PKN, kemudian juga PJOK. Karena kita AIS ya, kita punya jargon ya. AIS Rabbani, amanah, beradab. Ya. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Ustazah, pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini seperti di awal tadi sudah saya sampaikan, kita akan membicarakan tentang isu yang sangat hangat pada saat ini ya, ataupun pandemi ya. Pandemi COVID-19. Ada yang belum tahu COVID-19? Dan kira-kira sudah berapa lama kita terdampak dari COVID-19 ini? Kita mulai menanggapi COVID ini oleh pemerintah dimulai bulan Maret dulu ya, 2020. Di Indonesia Di ya? Indonesia. Kalau di luar negeri? Nah, kalau yang COVID-19 ini sendiri ya, itu kan di luar negeri itu sudah dari akhir tahun 2019. Akhir tahun 2019. 2019. Sekarang kita sudah hampir akhir tahun 2020. Artinya hampir 1 tahun kita sudah Teruang. terdampak ya, terdampak dari COVID-19 ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang sedikit terkait dengan wabah yang sedang kita alami ini. Mudah-mudahan ada sesuatu yang mencerahkan kita semuanya, mencerahkan pemirsa ya. Yang pertama ya, COVID ini apa sebenarnya? Nah ini COVID-nya apa sebenarnya, Safira? COVID ini ya sejenis virus di mana virus ini bisa menginfeksi inangnya. Itu seperti yang kita ketahui ya, untuk COVID-19 ini sendiri itu menginfeksi bagian saluran pernapasan manusia, yang tujuannya itu adalah bagian paru-paru. Jika sudah terjangkit COVID-19 ini, itu bisa menyebabkan paru-paru kita rusak. Alhasil, kalau paru-paru kita rusak, bagaimana kita bisa bernafas? Tentunya ini akan mengganggu dan sangat mengganggu dalam proses pernafasan. Oke. Makanya COVID-19 ini terkenal sangat ganas dan sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Penularannya seperti apa itu? Gini ya, karena COVID ini sejenis virus, ukurannya itu sangat kecil, melebihi kecil dibandingkan bakteri itu sendiri. Oke. Nah, sehingga untuk proses penyebarannya, karena virus COVID-19 ini menyerang sistem pernafasan, itu bisa melalui cairan yang keluar dari tubuh seseorang yang terjangkit COVID-19 ke orang lainnya. Makanya hal ini seperti yang kita ketahui ya, ada ada gaungan dari pemerintah untuk selalu menggunakan masker dan juga mencuci tangan. Karena tanpa kita sadari, COVID-19 itu sangat dekat dengan kita karena tidak tampak dan tidak bisa dirasakan. Oke. Seperti itu kira-kira. Ya, seperti saat ini kita menggunakan masker ya. Hanya saja ketika diskusi kita lepaskan. Baik, Ustazah Rosi ya. Tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Vero terkait dengan apa sih COVID itu, kemudian penyebaran seperti apa. Nah, kepada Ustazah Rosi saya ingin bertanya,
apa dampak yang sudah dirasakan? Untuk dampak ini cukup besar ya, kalau kepada negara-negara itu cukup besar, bukan hanya dalam bidang interaksi sosial itu juga sangat berpengaruh, karena kita sangat sulit ya untuk bisa berinteraksi seperti ini, bahkan itu butuh proses-prosesnya, prosedurnya yang perlu rapid segala Jadi mengganggu jalannya interaksi sosial gitu ya. prosesnya juga sangat mengganggu. Mungkin saya ingin ke Ustadz Dayan gitu kan. Kalau tadi Ustazah Rosi tentang interaksi sosial kita terganggu, bagaimana perekonomian kita? Ini silakan. Oke. Kalau kita lihat dari perekonomian Indonesia, sini banyak kita saksikan masyarakat kita yang banyak dirumahkan dan banyak yang tidak bekerja lagi. Malahan sampai sekarang mereka bingung untuk bagaimana untuk melangsungkan kehidupannya. Mereka hanya sekarang ini ya, walaupun masyarakat berpikir begitu juga, tapi pemerintah juga pusing kalau seandainya bila tetap dilanjutkan, bagaimana nanti dampak perusahaan-perusahaan yang nanti mengalami defisit Ya, dalam perusahaan. seandainya Tetap pandemi dipekerjakan. Iya. Seandainya pandemi berlanjut, kemudian pekerja tetap dipekerjakan, ya banyak pertimbangan-pertimbangannya, begitu ya. Iya. Nah, Ustazah Pero ya, jadi ternyata dampaknya sangat luas sekali, gitu ya. Iya. Dampaknya sangat luas sekali. Dari Ustazah Pero mungkin bisa melihat dari kacamata kebijakan-kebijakan pemerintah kita saat ini dalam menghadapi pandemi seperti apa? Nanti ini ya, kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah itu sebenarnya sudah sangat banyak. Salah satunya itu adalah menggaungkan protokol kesehatan, kemudian menginformasikan agar selalu menjaga kesehatan, dan juga membatasi jarak dengan sesama kita. Sudah efektifkah itu menurut pandangan saya? Kalau keefektifannya ini itu bisa dikatakan sangat tidak efektif. Mengapa demikian? Karena banyak di luar sana masyarakat yang kita lihat sangat acuh, bahkan tidak mempercayai adanya COVID-19 ini. Bahkan dari kalangan COVID. intelektual juga Iya, sangat banyak. Itu berarti aturan ini ternyata di lapangan sangat sulit sekali Sangat sulit diterapkan. sekali diterapkan. Oke. Bagaimana menurut Ustazah Rosi tentang dunia pendidikan kita dengan adanya COVID? Dunia pendidikan ya, nah kita dunia pendidikan itu adalah kalau untuk belajar murid-murid itu bisa belajar di mana saja, kapan saja, apalagi sekarang dengan teknologi yang canggih. Tapi kita tahu ya, pendidikan utama lagi kita di Indonesia ini kan beragam, tidak sama di setiap wilayah yang ada di Indonesia itu beragam. Nah kita tahu secara topografisnya Indonesia itu kan tidak sama, tidak datar saja kita, nah, sehingga tempat belajar antara masyarakat yang ada di kota, di desa, daerah-daerah terpencil itu sangat banyak dan beragam. Jadi banyak juga anak-anak yang tidak dapat merasakan belajar selama pandemi. Mungkin untuk pandemi ini lebih kepada ketika masyarakat kota, karena kan kita pandemi ini memanfaatkan teknologi, maka tidak bisa berinteraksi langsung. Iya, berarti pendidikan pada saat ini terganggu ya, yang bisa menikmati hanya orang-orang yang memiliki jaringan internet saja, begitu ya. Bagaimana kemudian anak-anak kita yang berada di wilayah-wilayah terpencil ya, begitu ya. Nah, baik, Ustaz Dayan mungkin ya, tadi sudah dikatakan bahwa ini sangat berdampak sekali pada perekonomian, gitu ya. Menurut Ustaz Dayan ya, dalam menghadapi pandemi ini khususnya untuk mengatasi permasalahan perekonomian itu tadi, langkah apa yang tepat ya kiranya dilakukan oleh pemerintah ataupun kita semuanya? Langkah yang tepat untuk menghadapi corona ini atau COVID-19 ini, lebih diutamakan dulu kerjasama antara pemerintah dengan masyarakatnya. Ya, kerjasama pemerintah dan masyarakat. Ya, masyarakatnya. Kemudian selain itu pemerintah juga memberikan ketika diberikan kebijakan, masyarakat harus juga mematuhi kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut. Kemudian pemerintah juga harus memikirkan juga
bagaimana cara mengatasi orang-orang yang dirumahkan itu. Oke. Ya, jadi kalau seandainya kalau di sini selama ini kita dikasih bantuan, tapi tanpa masyarakat diberi lapangan kerja, Diberdayakan ya. diperdayakan. Jadi makanya di sini mereka suatu saat akan mengalami habis juga uang yang dipakai Habis itu juga ya. bantuan. Namun lebih bagusnya pemerintah melakukan kebijakan untuk membuka lapangan pekerjaan, namun pakai shift. Jadi umpamanya seandainya dulu gajinya full, ini dikasih gajinya setengah, jadi pakai shift aja. Oke. Jadi otomatis masyarakat kita punya pendapatan walaupun minimal setengah dari pendapatan Oke. biasanya. Nah, artinya pandangan Ustadz Dayan tentang bantuan-bantuan langsung ini sebenarnya tidak efektif. Tidak efektif. Namun dia untuk jangka pendek bisa membantu gitu ya. Ya. Nah, oke. Saudara Vero, ya. Saat ini tahu dong kita semuanya musim pilkada ya. Iya. Ya kan? Pilkada. Bagaimana pandangan Ustazah terkait dengan pilkada di masa pandemi ini? Oke, sebenarnya pilkada itu bisa saja dilakukan ya, tapi dengan syarat, ada syarat dan ketentuannya pastinya, seperti yang dijabarkan sebelumnya untuk mencegah rantai penularan COVID-19 ini, itu harus ditegaskan lagi protokol kesehatannya. Tata cara ataupun pemilihan pilkada itu bisa dilakukan secara bertahap. Itu kalau menurut saya, itu bisa kita lakukan secara bertahap di suatu wilayah. Jadi tidak dilakukan secara serentak, karena jika dilakukan secara serentak, hal ini akan memperbesar timbulnya bahaya lagi. Karena apa? Tidak semua masyarakat kita yang ada di sekitar kita itu sadar akan bahayanya COVID-19 ini. Oke. Jadi sebelum dilakukan pilkada, akan lebih baik jika pemerintah menegaskan lagi terkait protokol kesehatan ini. Mungkin dengan memberikan sanksi kepada masyarakat yang lengah ataupun enggan mematuhi protokol kesehatan. Oke, sanksi Ya, sanksi. sanksi. Nah, kita tahu bahwa Indonesia adalah penganut Muslim terbesar di dunia gitu ya. Dan dalam penegakan protokol kesehatan ini ya, kalau sanksi artinya lebih kepada tindakan yang represif gitu kan. Bagaimana kemudian ada pengajian-pengajian yang tiba-tiba mendatangkan masa yang membludak begitu ya, membludak. Jika itu tetap dilakukan, apakah itu cukup efektif, Saudara Rosi? Nah, untuk yang acara yang keagamaan seperti itu ya, kalau pilkada diperbolehkan, kenapa kita mengikuti acara-acara ini tidak diperbolehkan? Ya, harusnya itu kan diperbolehkan. Ya, itu ya. Harusnya sama porsinya, apa? Harusnya ini yang lebih utama gitu kan? Karena di tengah pandemi seperti ini orang tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa berpikir apa-apa, kita harus semakin mendekatkan diri kepada Allah. Jadi Tapi apakah berkerumun itu tapi mungkin tidak dengan seperti yang sebelum-sebelumnya dilaksanakan. Kita Oke. mungkin butuh diadakan mungkin di tingkat-tingkat dari tingkat yang terendahnya, daerah desa-desanya. Iya. Jadi tidak mengundang langsung banyak orang kayak gitu. Oke, Dilakukan secara terbatas. dilakukan Secara secara mungkin terbatas. daring ya, Zoom Ya, gitu. bisa dalam Oke. Zoom. Baik. Terakhir sebelum kita menutup diskusi kita pada kesempatan kali ini ya, dari ustadz-ustazah semuanya, apa yang paling ustadz-ustazah rasakan dampak langsung terhadap diri dan keluarga? Dampak langsung yang ada pada diri ini kemungkinannya adalah bagaimana kita susahnya berinteraksi secara langsung itu. Di sini kita harus saling curiga apakah ini nanti kena COVID atau tidak. Jadi di sini kita ya itu interaksinya kita lebih banyak kayak berbuat dosa, banyak suuzon sama orang. Jadi itu. Yang kedua, dampak langsungnya kita kayak untuk memenuhi kebutuhan kita situ agak sulit. Jadi kita seandainya kita mau ke pasar, gimana ya untuk ke pasar ini? Nah, lingkungan pasar ramai,
kotor, itu kan banyak virus yang bisa menyebar. Makanya kita agak bingung untuk kebutuhan ke dapur kita aja kita bingung. Oke, itu dampaknya. Dampak. Saudara Vero gimana? Sama seperti yang dijelaskan Ustaz Dayan, pastinya COVID-19 ini membuat kita semakin terbatas untuk beraktivitas. Karena seperti yang biasanya jika kita lapar kita tinggal keluar beli makanan di luar secara instan atau bisa berkumpul sama teman, nongkrong bareng, bercerita, kemudian ataupun mengerjakan segala sesuatu dengan diskusi dan berkumpul. Akan tetapi selama masa pandemi ini kegiatan-kegiatan seperti itu sangat sulit kita lakukan karena demi ini juga ya, demi kesehatan kita dan juga keluarga kita. Oke. Oke, untuk dampak pandemi ini sendiri itu sangat luar biasa ya bagi saya sendiri juga ya dengan keluarga utamanya. Apalagi ya kayak kita misalnya yang tinggal jauh dari keluarga, orang tua ya maksudnya di sini, kemudian kita sangat sulit ya untuk bisa berpergian karena kan kalau kita berpergian dari satu tempat ke tempat yang lain itu ya kalau daerah itu kan harus ada kita masa karantina. Nah kayak gitu. Jadi itu butuh waktu yang cukup lama untuk pergi ke satu tempat. Nah sementara kita tidak punya waktu itu untuk mengkarantinakan diri. Oke. Mungkin ada yang tambahkan? Saya mungkin kita selama ini kita lebih melihat ke dampak negatifnya ya, Ustaz. Ya, bagaimana positifnya? Nah, ini dampak positifnya pun ada juga sebenarnya dari COVID itu. Yang pertama, kita tahu waktu. Daripada yang biasanya kalau orang-orang berkumpul itu kayak menonton sepak bola bersama-sama nobar ya, nonton bareng itu sampai jam 1 malam. Tapi sekarang kena ada dampak COVID ini, ada lockdown, jadi masyarakat kita tahu waktu akan bisa menghandle waktunya lagi Dan waktu bersama keluarga semakin banyak. makin dekat. Nah, kemudian yang keduanya kita bisa melihat juga dari dampak kebersihan kita di agama kita diajarkan kebersihan sebagai dari iman ya. Itu katanya. Nah, dari sini kita sering melakukan kebersihan dan kita melakukan ada yang beberapa orang kan berwudu di dalam bentuk wudu kadang. Selain cuci tangan dia berwudu. Jadi dampak-dampak kalau seandainya mereka udah berwudu pasti dia berpikir lebih bagus saya sholat sunnah atau mengaji itu. Jadi dampak positifnya masih ada juga itu dari efek corona ini. Ada itu sisi positifnya. Ya, sisi positifnya itu tergantung dari kita semuanya ya. Pasti bagi kita umat muslim ya, bagi kita yang mengimani bahwa tidak ada ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali di baliknya itu ada hikmah ya. Setiap orang beriman pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala agar Allah ingin menaikkan derajat kita semuanya. Mungkin terima kasih kepada Zapiro sudah bergabung pada diskusi kita pada kali ini. Ustaz Rosi juga, Ustaz Dayan. Mudah-mudahan kita berharap agar pandemi Covid ini segera berakhir sehingga bagi guru bisa segera bertemu dengan murid-muridnya secara langsung ya. Karena memang banyak hal yang tidak kita dapatkan ketika daring ini. Kemudian bagi orang-orang yang pada hari ini tidak ada pekerjaan, mudah-mudahan segera diberikan pekerjaan ya, atau diberikan peluang usaha ya. Karena tadi sebenarnya banyak hal positif yang bisa kita petik dari pandemi ini. Terima kasih sekali lagi ya. Kita akhiri pertemuan kita dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.